꽃이 피었습니다입니다. 아이씨, 술래가 장난하나. 무궁화 꽃이 뭐 이런 걸 시키나? 피어날 수 있으며 이후에 움직임이 감지된 술래가 Halo teman-teman, kembali lagi bersama YOLO Movie. Di video kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Squid Game. Film ini menceritakan tentang sebuah permainan anak-anak yang dimainkan oleh sekelompok orang yang berjumlah 456 kandidat. Dan semua peserta dituntut untuk mampu bertahan hidup dan akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 45,6 miliar won jika pemain dapat memenangkan permainan tersebut. Film ini dibintangi oleh Lee Jung Jae sebagai Seong Gi Hun dan Park Hae So sebagai Jang So Woo. Mereka diceritakan sebagai dua teman masa kecil yang bertemu kembali dalam permainan misterius ini. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seseorang yang bernama Seong Gi Hun yang sedang santai makan di rumahnya. Kemudian ibunya memberi sejumlah uang kepadanya untuk membeli makanan dan hadiah untuk cucunya yaitu anak si Gi-hun. Gi-hun merupakan seorang duda yang telah bercerai, yang memiliki seorang putri dan dia seorang pengangguran yang mempunyai utang sebesar 400 juta won di bank. Setelah ibunya pergi kerja, diam-diam Gi-hun mengambil atau mencuri kartu kredit ibunya dan menggunakannya untuk berjudi. Awalnya dia kalah dalam perjudiannya, namun dia menang dalam judi kedua kalinya. Setelah itu, saat di luar gedung, dia dikejar oleh rentenir penagih hutang. Saat dia lari, tak sengaja dia bertabrakan dengan seorang pencopet yang kemudian mengambil uang hasil judinya. Kemudian para rentenir menghajarnya dan menyuruh Gi-hun untuk menandatangani surat penyerahan organ untuk melunasi hutang-hutangnya. 지장 찍어. 그래, 거기 구. Setelah para rentenir itu pergi, Gi-hun bergegas untuk pergi membelikan hadiah untuk putrinya yang sedang ulang tahun pada hari itu. Kemudian Gi-hun pergi makan bersama putrinya dan memberikannya hadiah. Setelah itu dia pergi mengantar putrinya pulang ke ibunya. Namun pada saat Gi-hun akan pulang, kereta yang ditumpanginya sudah pergi sehingga ia harus menunggu kedatangan kereta kedua kalinya sambil duduk di bangku tunggu. Tiba-tiba seorang pemuda datang dan memberikan sebuah tiket masuk dalam sebuah permainan. Pemuda itu berkata bahwa jika Gi-hun berhasil menyelesaikan permainan di sana, maka ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Mendengar hal itu, Gi-hun pun langsung tertarik dan mengikuti apa kata pemuda tersebut. Setelah Gi-hun menelpon nomor yang diberikan oleh pemuda itu, ia dan orang-orang lainnya yang sama sepertinya dijemput dan dibawa menggunakan sebuah mobil. Mereka pun dibius untuk menjaga kerahasiaan tempat permainan tersebut. Selain itu, semua HP dan barang bawaan mereka juga disita dan dikembalikan saat mereka pulang nanti. Terdapat 456 peserta yang dikumpulkan dalam sebuah ruangan besar. Tempat permainan itu dikelola oleh seorang misterius bertopeng hitam dengan anak-anak buahnya yang menggunakan pakaian serba merah. Mereka sangat merahasiakan semuanya, bahkan identitas mereka tidak boleh diketahui oleh siapapun di sana. Kemudian cerita berlanjut. Gi-hun bertemu dengan beberapa peserta lainnya, di antaranya adalah teman masa kecilnya Cho Sang-woo, Oh Ilham kakek-kakek yang penyakitan, seorang pekerja asing bernama Abdul Ali, seorang gangster bernama Jang Doksu,
seorang wanita bernama Han Mi-nyeo dan gadis asal Korea Utara bernama Kang Se-byok, yang merupakan gadis yang sebelumnya mencuri semua uang Gi-hun. Jadi saat melihatnya pun menjadi sangat marah. Namun belum sempat membalaskan dendamnya, para panitia pun datang ke ruangan mereka. Kemudian panitia menjelaskan bahwa selama di sana mereka akan memainkan 6 permainan selama 6 hari. Adapun aturan yang harus disetujui oleh para pemain sebelum memulai permainan, di mana pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. Lalu pemain yang menolak bermain akan langsung dieliminasi. Dan yang terakhir, permainan akan dihentikan jika mayoritas peserta menyetujui semua persyaratan itu. Kemudian para peserta pun diarahkan ke ruangan berbeda untuk memulai permainan yang pertama. Permainan pertama yang akan mereka mainkan adalah lampu merah, lampu hijau. Terdapat sebuah robot raksasa di ujung ruangan yang akan bertugas sebagai penjaga. Pada saat robot berkata lampu hijau, para pemain diperbolehkan untuk bergerak cepat atau secepat mungkin agar mereka bisa segera sampai di garis finish sebelum waktunya habis. Namun saat robot itu berkata lampu merah, para pemain tidak boleh bergerak sama sekali, karena jika ketahuan oleh si robot, maka mereka akan langsung dieliminasi. Cukup mudah bukan untuk dimainkan? Namun kenyataannya jauh lebih mengerikan. Bagaimana tidak, maksud dieliminasi dari permainan ini bukan hanya sekedar dikeluarkan dari permainannya, tapi ditembak mati hingga tewas. Peluru berdatangan dari berbagai sudut. Semuanya telah diatur agar langsung menembak siapapun yang bergerak selama lampu merah. Karena hal itu, para peserta pun terkejut dan mulai berhamburan di arena permainan. Sayangnya, tindakan itu bukannya membantu mereka, melainkan membuat mereka semua mati sia-sia. Dan beberapa pemain yang masih tersisa terpaksa harus menyelesaikan permainan meskipun mereka harus melihat ratusan mayat yang tergeletak berhamburan di sekitar mereka. Dan mereka harus tetap berkonsentrasi agar bisa segera sampai di garis finish sebelum waktu habis dan dinyatakan lolos dari permainan pertama dan berhak melaju ke permainan berikutnya. Gi-hun yang sebelumnya tertinggal mencoba untuk berlari sekencang mungkin di detik-detik terakhir. Namun sayangnya ia malah terpeleset dan hampir jatuh. Beruntungnya Ali yang berada di belakang Gi-hun berhasil menarik bajunya, sehingga ia bisa bertahan dan lolos dari permainan pertama. Sedangkan mereka yang masih tersisa, karena kehabisan waktu, langsung dinyatakan kalah dan dieliminasi satu persatu. Setelah menyelesaikan permainan pertama, para peserta pun kembali dikumpulkan di ruangan kamar mereka. Dari 456 peserta, kini hanya tersisa 201 peserta saja. Para peserta yang masih tersisa sangat ketakutan karena apa yang terjadi di permainan pertama. Alhasil mereka pun sepakat untuk melakukan voting. Sebelum melakukan voting, panitia mengingatkan kepada mereka bahwa kini hadiah telah mencapai lebih dari 25 miliar won. Hal itu diakumulasikan dengan jumlah peserta yang telah gugur. Jika mereka memilih untuk berhenti, maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang seperser pun. Hal itu tentu membuat mereka semua bimbang. Namun pada akhirnya dengan selisih 1 suara saja, mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan tersebut. Setelah kesepakatan itu, para peserta pun akhirnya dipulangkan kembali ke daerah mereka masing-masing. Keesokan harinya, Gi-hun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan sindikat permainan yang kejam sebelumnya.
Ia pun menceritakan semua kejadiannya sejak mereka dibawa sampai kembali dipulangkan kembali. Polisi yang mendengar semua ceritanya hanya bisa tertawa. Kemudian Gi-hun memberikan tiket permainan yang sebelumnya ia dapatkan dari pemuda misterius itu. Sebelumnya di kartu itu terdapat sebuah nomor telepon yang bisa dihubungi. Namun ketika si polisi mencoba mengkonfirmasi nomor tersebut, yang mengangkatnya malah seorang wanita biasa. Hal itu pun membuat polisi marah dan menganggap Gi-hun gila. Tak lama kemudian seorang polisi bernama Junho baru saja tiba di kantor polisi tersebut, dan dia tertarik dengan tiket permainan yang dibawa oleh Gi-hun. Ia bahkan meminta identitas Gi-hun kepada para polisi yang mendengar ceritanya tadi. Junho sepertinya mengetahui sesuatu yang janggal dari permainan tersebut. Ia juga memiliki tiket yang sama persis dengan milik Gi-hun. Tiket itu diketahui milik kakaknya yang sudah lama menghilang. Junho pun merasa bahwa kakaknya pasti ada di tempat permainan tersebut. Next, di tempat lain Gi-hun yang merasa kebingungan mencari ibunya. Ternyata ibu Gi-hun saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes akut, dan dokter menyarankan kepadanya untuk segera melakukan operasi. Namun sang ibu memilih untuk pulang karena tak sanggup untuk membayar biaya pengobatan di rumah sakit. Hal itu pun membuat Gi-hun sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Ia nekat meminjam uang kepada mantan istrinya demi bisa membayar pengobatan ibunya. Namun yang ia dapatkan malah hinaan dari suami baru mantan istrinya, yang juga bahkan melarangnya untuk mendekati putri kandungnya sendiri. Hal itu pun membuat Gi-hun marah dan langsung menghajar lelaki tersebut. Sadar bahwa apa yang dikatakan panitia dalam permainan itu benar adanya, di luar jauh lebih kejam dari apa yang terjadi di dalam sana. Mereka akan tetap ditagih hutang dan mati di tangan rentenir. Semua kenyataan pahit dunia pun membuat Gi-hun dan yang lainnya tertarik untuk masuk lagi ke dalam arena permainan. Pada malam harinya mereka semua pun berkumpul dan dijemput seperti saat pertama kali ikut serta. Namun kini yang berbeda adalah mereka bisa lebih mempersiapkan diri mereka karena sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam sana. Dari arah lain ternyata Junho ikut mengikuti dan menyusup ke dalam sebuah mobil. Kali ini ia bertekad untuk bisa masuk ke dalam arena permainan agar bisa menemukan kakaknya yang hilang dahulu. Ia pun menghajar seorang panitia dan mengambil kostumnya agar ia bisa menyamar tanpa diketahui oleh siapapun. Seperti biasanya, peserta pun kembali dikumpulkan dalam sebuah ruangan besar. Namun ada beberapa dari mereka kali ini datang dengan persiapan, yaitu dengan membawa senjata tajam dan barang-barang kecil yang diperlukan. Dari 201 peserta awal, kini tersisa 187 orang yang memutuskan untuk ikut, yang berarti hadiahnya juga semakin bertambah. Di waktu yang sama, Junho yang kebingungan juga kini harus menyamar menjadi panitia di dalam aula permainan tersebut. Pada malam harinya, Kang Sebyok yang membawa pisau kecil pergi ke toilet dan mencoba menyusup lewat ventilasi dan melihat apa yang akan terjadi di ruangan lainnya. Di sana ia melihat bahwa para panitia sedang membuat gulali berskala besar. Namun ia tidak tahu apa yang akan dilakukan dengan semua gula tersebut. Keesokan harinya, para peserta pun bersiap dan dikumpulkan untuk memainkan permainan yang kedua. Sebelum memulai permainan, Sang-woo bertanya kepada Sebyok tentang apa yang ia lihat kemarin malam. Ia pun berkata bahwa permainan ini pasti merupakan permainan masa kecilnya. Sedangkan Sebyok yang berasal dari Korea Utara pasti akan kesulitan. Oleh sebab itu, Sebyok memberitahunya bahwa ia melihat
para panitia membuat gulali. Setelah mendengar hal itu, Sang Woo pun langsung teringat akan permainan masa kecilnya, di mana terdapat lelehan gula yang diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Tugas mereka adalah mengikis gula tersebut sesuai dengan bentuknya. Dan itulah kenapa ia sengaja memilih bentuk segitiga, karena merupakan bentuk yang paling mudah. Namun anehnya Sang Woo tidak memberitahu temannya tentang hal itu. Malah membiarkan mereka membeli bentuk-bentuk yang sulit seperti Gi-hun yang mengambil payung dan kakek Ilham yang mengambil bentuk bintang. Peserta memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainannya. Kali ini bagi peserta yang gagal membuat pola gulali, maka mereka akan langsung dieliminasi atau ditembak mati. Hal itu pun membuat para peserta lainnya panik dan ketakutan. Mereka semua berusaha keras mungkin untuk mendapatkan pola yang diinginkan. Kemudian, Minyo yang memanfaatkan korek apinya untuk memanaskan jarum agar gulali itu bisa lebih mudah dilelehkan. Peserta yang mengambil bentuk-bentuk yang mudah satu persatu mulai berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun yang menjadi masalah adalah para peserta yang mengambil bentuk-bentuk yang sulit. Ditambah lagi mereka juga dikejar oleh waktu yang semakin berkurang dalam proses permainan itu. Di lain sisi, Junho pun mulai dicurigai oleh panitia lain karena dia terlihat kebingungan dan seperti tidak mengetahui tugasnya. Di menit-menit terakhir, Gi-hun mendapatkan ide yang sangat cemerlang agar ia bisa menyelesaikan misi dengan cepat. Saat itu ia melihat bahwa gulali mereka telah memiliki polanya. Jadi yang harus mereka lakukan adalah menjilati gulali tersebut sampai bisa dipisahkan dari polanya. Hal itu adalah cara tercepat yang bisa mereka lakukan saat ini jika ingin selamat. Para peserta yang melihat Gi-hun langsung mengikuti triknya. Tak disangka hal itu pun yang sangat membantu mereka sehingga beberapa peserta, termasuk Gi-hun dan kakek Ilham, berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun ada seorang peserta yang gagal melawan seorang panitia. Oleh sebab itu, panitia yang lain pun langsung menembak peserta lainnya agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Peserta itu pun menodongkan pistol ke arah panitia tersebut dan memintanya untuk melepaskan topeng. Namun begitu melepaskan topengnya, ia pun langsung ditembaki oleh penyelenggara permainan tersebut. Jadi, semua panitia di sana telah memiliki perjanjian bahwa mereka dilarang untuk membuka topeng atau identitas mereka di dalam aula permainan, kecuali saat mereka berada di dalam kamar atau lagi sendirian. Semua itu dilakukan untuk menjaga semua kerahasiaan dari permainan. Dan part 1 pun akhirnya selesai. Menurut kalian siapa ya dalang dari permainan ini? Dan apa kira-kira yang akan terjadi selanjutnya kepada Gi-hun dan yang lainnya? Pastinya akan lebih seru ya guys. Jangan lupa buat dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Sampai jumpa guys, bye.